Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Suri Intizami Eskom Mkom dengan NUPTK 0640773674230232. Saya adalah dosen program studi ilmu komputer di Institut Teknologi Baharuddin Jusuf Habibie ITH Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada video ini, saya ingin menyampaikan rencana atau strategi pembelajaran untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang disajikan kepada mahasiswa tahun kedua semester genap di program studi ilmu komputer ITH. Mata kuliah ini memperkenalkan tentang konsep dan metode serta teknik dasar dalam memproses citra digital untuk berbagai keperluan analisis dan interpretasi. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS untuk kegiatan praktikum. Materi pada perkuliahan ini mencakup yang pertama, pengenalan citra digital, yang kedua, struktur piksel, yang ketiga, akuisisi citra, yang keempat, model warna, yang kelima, histogram citra digital, yang keenam, operasi dasar aritmatika dan logika, yang ketujuh, konvolusi dan filter spasial, yang kedelapan, citra biner, yang kesembilan, operasi morfologi, dan yang terakhir, perbaikan kualitas citra digital. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada implementasi metode atau teknik pengolahan citra menggunakan bahasa pemrograman utama yaitu Python pada kegiatan praktikum. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan mengerjakan proyek yang menyatukan seluruh metode atau teknik yang telah dipelajari untuk mengembangkan solusi berbasis pengolahan citra digital. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini ada dua, yaitu pertama, mahasiswa memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas selama 16 pertemuan yang terbagi menjadi 11 pertemuan tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan problem-based learning dengan didukung oleh materi pembelajaran dalam bentuk slide, tugas, dan juga kuis. Kemudian 3 pertemuan tatap muka menggunakan metode pembelajaran project-based learning, di mana pertemuan ini mahasiswa akan membuat proyek dalam bentuk aplikasi pengolahan citra digital. Kemudian 2 pertemuan lainnya berupa ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbasis proyek di mana terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk sistem penilaiannya. Antara lain yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 25%. Penilaian ini akan melihat mahasiswa dalam beberapa aspek, antara lain aktif berdiskusi, presentasi proyek, sikap selama perkuliahan, dan kehadiran. Kemudian yang kedua, proyek sebesar 25% yang dilihat dari proyek akhir yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, tugas sebesar 15% yang diambil dari 3 tugas yang akan diberikan selama perkuliahan berlangsung. Keempat, kuis sebesar 10% yang diambil dari 2 kuis yang akan dilaksanakan selama perkuliahan berlangsung. Yang kelima, ujian tengah semester sebesar 10%. Yang terakhir, ujian akhir semester sebesar 15%. Sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Kemudian untuk penunjang pembelajaran yang lebih baik, mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi utama dan tambahan seperti buku dan video di YouTube. Adapun untuk buku antara lain 1. Digital Image Processing edisi keempat oleh penulis Gonzalez dan Woods yang diterbitkan oleh Pearson pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, Computer Vision Algorithms and Applications edisi kedua oleh Zelinsky yang diterbitkan oleh Springer pada tahun 2022. Kemudian yang terakhir, modul praktikum pengolahan citra digital edisi pertama yang digunakan di internal kampus ITH pada tahun 2024. Adapun untuk channel YouTube antara lain yang pertama, video rekaman kuliah pengolahan citra digital oleh Bapak Rinaldi Mudir, salah satu dosen di ITB. Kemudian yang kedua, playlist pengolahan citra digital yang ada di akun YouTube Kuliah Informatika.
Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang operasi dasar pengolahan citra digital, di mana materi ini merupakan materi awal dalam memahami teknik atau metode yang digunakan dalam mengolah citra agar sesuai dengan kebutuhan analisis maupun interpretasi. Operasi dasar ini terdiri dari dua jenis, yaitu operasi aritmatika dan operasi logika. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana saya melaksanakan pengajaran tatap muka dan menciptakan proses pembelajaran yang bermutu bersama mahasiswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk di minggu ini pada mata kuliah pengolahan citra digital, kita akan membahas tentang operasi dasar pengolahan citra digital. Namun sebelum kita masuk di materi pekan keempat, Ibu akan membahas dulu atau mereview materi pada pekan sebelumnya, yaitu warna dan hubungannya dengan citra digital. Nah, pertama-tama Ibu ingin menanyakan dulu, apa itu citra digital? Ada yang tahu mungkin? Intensitas warna, oke. Ada yang lain mungkin? Intensitas cahaya, ada mungkin yang lebih spesifik? Sebuah citra yang dapat disimpan oleh komputer. Oke, betul sekali ya. Jadi berdasarkan dari jawaban teman-temannya semua, Ibu mengambil kesimpulan bahwa citra digital merupakan sebuah representasi objek ya yang disimpan di dalam komputer. Nah, minggu lalu kita membahas tentang warna. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, berdasarkan warna, citra digital terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu apa-apa saja? Citra biner, citra grayscale, kemudian terakhir citra RGB, betul. Nah, kenapa dia dibagi berdasarkan warna? Karena citra biner itu hanya memiliki 2 nilai warna, yaitu hitam atau putih. Kemudian citra grayscale itu memiliki nilai warna itu mulai dari 0 sampai 255, betul. Kemudian untuk citra RGB sendiri dia memiliki rentang warna yaitu dari 0 sampai 255 yang dipangkatkan dengan 3, atau kalau misalnya mau dihitung yaitu sekitar 16 juta warna. Gitu ya. Nah, untuk materi minggu ini kita akan belajar tentang operasi dasar pengolahan citra digital. Kita sudah mulai memasuki operasi-operasi yang dapat digunakan dalam pengolahan citra digital. Gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang operasi dasar pengolahan citra digital. Untuk pembahasannya yaitu ada 2, yaitu operasi aritmatika pada citra dan operasi logika pada citra. Yang pertama dulu yaitu operasi aritmatika. Nah, secara pengertian dia merupakan operasi matematis yang dilakukan terhadap piksel citra ya, dengan tujuan untuk melakukan pengolahan terhadap citra dan menghasilkan citra digital yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh, Ibu ingin bertanya lagi, ada yang tahu apa itu piksel? Nilai terkecil yang menyusun sebuah gambar digital. Oke, betul ya. Jadi dia merupakan sebuah penyusun dari citra digital yang dimana piksel ini pastilah dia akan memiliki nilai. Nah, sekarang pertanyaan Ibu lagi. Apa saja nilai dari sebuah piksel? 0 sampai 255, oke, boleh. Ada lagi yang lain? Betul, intensitas cahaya. Ada lagi yang satu? Warna kuning, warna biru, itu apa? RGB, betul. Atau warna gitu ya. Nah, itulah semua nilai-nilai yang tersimpan di dalam sebuah piksel. Nah, piksel-piksel ini nanti nilainya akan dilakukan operasi aritmatika. Untuk jenis dari operasi aritmatika itu ada 4, mungkin sudah biasa bertemu juga, yaitu penambahan atau penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Dia merupakan operasi aritmatika yang bertujuan untuk menambahkan ya nilai piksel di dalam citra.
Jika nilai piksel pada suatu citra ditambahkan, maka sebetulnya efek yang terjadi adalah citra tersebut akan bertambah nilai grayscale-nya sehingga tampak lebih terang. Ya, seperti yang diketahui sebenarnya operasi penjumlahan itu tujuannya adalah untuk memperbesar nilai, gitu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nilai 1 pastilah lebih kecil daripada 2, gitu ya. Sehingga untuk operasi penjumlahan di pengolahan citra digital juga sama. Tujuannya adalah untuk memperbesar nilai dari di dalam piksel. Karena nilainya yang semakin besar, maka citranya itu nanti akan terlihat seperti lebih terang gitu ya. Karena nilainya itu nanti akan semakin mendekati nilai tertinggi dari sebuah citra yaitu 255 gitu ya. Kemudian jika nilai hasil penambahan melebihi 255 maka akan diatur menjadi 255 saja gitu ya, karena memang rentang batas dari sebuah pixel ya, dia bisa menyimpan nilai itu mulai dari nilai 0 sampai 255 saja. Sehingga kalau misalnya nanti pada saat kalian melakukan operasi penjumlahan ya, menghasilkan nilai 300 misalnya, maka yang dimasukkan di dalam pixel itu jangan 300 tetapi hanya 255 saja. Betul. Kemudian jika dua citra yang ditambahkan, maka operasi akan dilakukan pada piksel yang bersesuaian. Maksud dari piksel yang bersesuaian itu adalah sebagai berikut ya. Jika terdapat dua buah citra, ya, ini adalah contoh dari dua buah citra ya. Ini adalah citra A, kemudian ini adalah citra B, ya. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan, maka piksel yang berisikan nilai 6 ini pastilah harus dijumlahkan dengan piksel yang berisikan nilai 5 ini. Sama-sama di ujung. Itulah dia namanya piksel yang bersesuaian. Maksudnya piksel yang bersesuaian adalah yang koordinatnya itu sama. Gitu ya. Misalnya ini koordinatnya 0,0, maka ini juga nilai koordinatnya adalah 0,0. Tidak boleh ada misalnya di citra A dia itu 0,0, kemudian di citra B dia adalah 1,0 gitu. Nah, itu tidak boleh terjadi hal seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut, yaitu operasi pengurangan yang memiliki pengertian operasi matematis yang bertujuan untuk melakukan pengurangan nilai piksel dalam citra digital. Berbeda dengan penjumlahan tadi, kalau penjumlahan dia tujuannya adalah untuk memperbesar nilai dalam piksel. Nah, kalau untuk pengurangan dia itu tujuannya adalah untuk memperkecil hingga menjadi 0 atau hingga menjadi nilai pikselnya itu gelap gitu ya. Kemudian jika nilai piksel pada suatu citra dikurangi, maka sebetulnya efek yang terjadi adalah citra tersebut akan berkurang nilai grayscale-nya sehingga tampak lebih gelap gitu ya. Jadi berkebalikan tadi dengan yang penjumlahan, kalau penjumlahan dia akan membuat citranya seolah-olah dia terang, kalau dia pengurangan maka citranya akan seolah-olah dia menjadi lebih gelap gitu ya daripada citra aslinya. Jika nilai hasil pengurangan kurang dari 0, maka akan diatur menjadi 0 saja gitu ya. Karena kembali lagi bahwa rentang dari piksel yang bisa disimpan dalam piksel itu hanya 0 sampai 255. Jadi misalnya kalian melakukan operasi pengurangan kemudian menghasilkan nilai di bawah 0 atau nilai minus, maka diubah saja menjadi nilai 0 gitu ya. Tidak boleh ada nilai minus di dalamnya. Kemudian sama, jika dua citra yang dikurangkan, maka operasi akan dilakukan pada piksel yang bersesuaian. Kalau Ibu ambil contoh seperti ini, jika ada dua citra A dan citra B, maka nilai 6 ini pastilah akan dikurangi dengan nilai 5 yang ini ya, yang di ujung, bukan nilai 5 yang ini ya, harus diperhatikan gitu ya. Kemudian, nah ini adalah hasil dari pengurangan. Kira-kira kalian menemukan tidak ya kesalahan di dalam ilustrasi ini? 5 dikurang 6 harusnya menghasilkan minus 1. Tetapi karena kembali tadi di keterangannya bahwa sebuah piksel itu hanya bisa menyimpan nilai dari 0 sampai 255, maka minus 1 tersebut akan berubah menjadi 0. Gitu ya. Kemudian kita lanjut, yaitu operasi perkalian ya. Merupakan operasi matematis yang bertujuan untuk melakukan perkalian pada citra digital. Ya, berbeda dengan pengurangan dan penjumlahan, operasi ini akan memberikan perubahan pada nilai piksel secara skala.
Jadi dia perubahannya itu dia cukup besar gitu ya, karena memang perkalian hasil dari konsep matematis biasa saja, perkalian itu biasanya nilainya akan menjadi lebih besar daripada pengurangan ataupun penjumlahan gitu ya. Kemudian biasanya digunakan untuk penajaman pada daerah tertentu di dalam citra digital. Nah, untuk penajaman ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian jika nilai hasilnya di bawah 0 maka akan kembali ke 0 ya, sama tadi di konsep pengurangan dan penjumlahan. Begitupun jika hasilnya di atas 255 maka akan kembali ke 255 ya. Ibu ingatkan lagi bahwa tidak boleh ada nilai di dalam pixel yang lebih dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Berbeda tadi di penjumlahan dan pengurangan. Kalau di penjumlahan dan pengurangan Ibu menggunakan ilustrasi dengan menggunakan dua buah citra. Untuk di perkalian di sini Ibu menggunakan konstanta. Jadi untuk operasi aritmatika sendiri itu boleh menggunakan dua teknik. Ya, boleh menggunakan operasi aritmatika dengan menggabungkan atau melakukan operasi pada dua buah citra, ataupun seperti ini. Jadi dia menggunakan konstanta. Jadi ada sebuah citra, kemudian ada sebuah konstanta atau nilai tetap. Di sini Ibu menggunakan 1,5. Nah, kalau kalian lihat hasilnya ada tidak ya yang anomali dalam ilustrasi ini? Di bagian mana? Oh, 255 ya. Harusnya dia berapa? 300, betul ya, karena memang 200 dikali 1,5 itu menghasilkan nilai 300. Tapi kembali lagi Ibu ingatkan bahwa memang rentang nilai dalam sebuah pixel itu hanya dari 0 sampai 255 saja. Sehingga nilai 300-nya kita kembalikan ke 255. Oke. Kemudian untuk operasi aritmatika yang terakhir yaitu operasi pembagian ya, kebalikan daripada perkalian. Nah, tujuan dari operasi pembagian ini adalah melakukan pembagian nilai pixel di dalam sebuah citra digital. Sama dengan operasi perkalian, operasi ini juga memberikan perubahan pada nilai pixel secara skala. Kemudian operasi ini sering digunakan untuk menetralkan variasi pencahayaan ya, sehingga objek lebih terlihat jelas daripada latar belakang gitu ya. Nah, biasanya sebuah citra digital itu antara objek dan latar belakang itu tidak terlihat jelas, tetapi dengan menggunakan operasi pembagian diharapkan sebuah citra hasilnya itu, hasil pembagiannya bisa menghasilkan sebuah citra yang memperlihatkan yang mana objek dan yang mana latar belakang. Itu dia menggunakan dengan operasi pembagian. Kemudian sama juga dengan nilai perkalian dan pengurangan serta penjumlahan. Jika nilai hasilnya di bawah 0 maka akan kembali ke 0. Begitupun juga jika hasilnya di atas 255 maka akan kembali ke 255. Untuk ilustrasinya, nah seperti ini ya. Karena tadi untuk pembagian kita ingin memberikan perbedaan antara latar belakang dengan objek, maka nilai konstanta yang digunakan yaitu 2,0. Tadi di perkalian kalau kita ingin melakukan penajaman gambar maka kita menggunakan konstanta yaitu nilainya 1,5. Jadi nilainya itu memang sudah ditentukan gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan nilai-nilai yang sembarangan. Nah, kemudian di operasi pembagian ini semua pixel nanti akan dibagi dengan 2,0. Nah, kalau kalian lihat di sini, adakah ilustrasi yang salah di dalam gambar ini? 5 bagi 2. 5 bagi 2 ya, harusnya menghasilkan 2,5 ya. Nah, jadi selain rentang warna 0 sampai 255 saja, ternyata di dalam pixel tidak boleh ada nilai pecahan atau nilai float. Semuanya itu harus nilai yang integer gitu ya. Tidak boleh. Sehingga nilai 2,5 tadi dibulatkan ke bawah gitu ya, sehingga menghasilkan nilai 2 gitu ya. Kemudian kita masuk di operasi logika. Tadi di operasi aritmatika itu merupakan operasi yang cocok untuk citra RGB dan grayscale. Nah, untuk citra biner sendiri sebenarnya tidak bisa dilakukan operasi aritmatika karena memang nilainya yang hanya 0 atau 1 gitu. Kalaupun juga ingin ditambahkan misalnya 1 ditambah 1, karena dia citra biner maka hasilnya harusnya 1, 1 gitu. Nah, itu kan tidak bisa ya. Di dalam pixel itu hanya bisa menyimpan satu nilai saja. Nilai 1, 1 itu berarti ada 2 nilai
gitu ya. Sehingga untuk operasi logika dia lebih cocok digunakan pada citra biner. Pengertiannya yaitu operasi dalam pengolahan citra yang menggunakan konsep logika ya, seperti AND, OR dan sejenisnya atau sering disebut sebagai logika boolean. Untuk contoh operasinya ada not, AND, OR dan exclusive OR gitu ya, atau XOR. Nah, kemudian yang pertama operasi logika yaitu not. Pengertiannya adalah operasi yang bertugas untuk menegasikan atau membalikkan nilai menjadi nol dan nol menjadi satu dalam nilai sebuah pixel. Ya, jadi misalnya contohnya gambar-gambar ini ya, yang awalnya mungkin citranya seperti ini, di mana bulatannya dia berwarna putih. Kalau kita menggunakan operasi logika not, maka yang putih akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian yang warna hitam akan berubah menjadi warna putih, gitu ya. Jadi berkebalikannya. Sama juga dengan gambar gajah ini, ya, yang awalnya dia berwarna hitam, ketika dilakukan operasi logika not, maka gajahnya yang warna hitam akan berubah menjadi warna putih. Sedangkan latarnya dia akan berubah menjadi dari putih ke hitam, ya, seperti itu. Nah, kemudian operasi logika AND, ya, mungkin sudah tahu sebenarnya N itu apa, tetapi dalam pengolahan citra dia memiliki pengertian sebagai operasi yang hanya akan menghasilkan nilai putih atau nilai 1 ya, jika kedua pixel input bernilai 1 ya. Jadi harus ketemu 1 dan 1, putih dan putih gitu. Jika tidak, maka akan menghasilkan nilai 0 gitu. Kalau diambilkan percontohan, ini adalah citra A, kemudian ini adalah citra B. Jika kita lakukan operasi logika N pada kedua citra ini akan menghasilkan citra output seperti ini. Di mana daerah ini merupakan daerah yang nilainya itu sama-sama berwarna putih, gitu ya. Kemudian sisanya yang tidak mirip atau tidak ketemu dengan nilai sama-sama putih maka akan berubah menjadi warna hitam, gitu ya. Sehingga tampilannya seperti ini. Tujuan dari logika N biasanya digunakan untuk menemukan bagian citra yang overlap atau bertemu antar dua objek. Ya. Nah, untuk XOR dan OR nanti akan Ibu berikan sebagai tugas, jadi nanti silahkan dicari. Nah, untuk sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Operasi pembagian. Nah, operasi pembagian. Itu hasilnya Bu dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas atau dibulatkan di atas? Oke, jadi pembulatan sebenarnya tergantung dari jumlah nilai yang didapatkan. Tadi kan kalau kalian lihat 5 dibagi 2 dia menghasilkan nilai 2,5 ya. Nah, 2,5 sebenarnya kalau dalam konsep matematika itu dia lebih sering dibulatkan ke bawah. Kecuali kalau misalnya hasilnya 2,6, nah barulah dia dibulatkan ke atas sehingga menghasilkan nilai 3 gitu ya. Ada lagi mungkin? Bukan pertemuan sebelumnya sedikit pernah menyinggung tentang warna selain RGB itu ada cyan, magenta, yellow, atau CMYK. Nah, itu bisa juga dipakai operasi aritmetik. Oke, jadi cyan, magenta dan seterusnya itu, nah biasanya warna-warna tersebut digunakan dalam bentuk cetak gitu ya, dalam bentuk print atau hasil cetaknya gitu. Kalau di dalam komputer sendiri kita lebih sering menggunakan RGB. Jadi untuk pertanyaannya Alang, kalau menurut experience Ibu itu belum pernah terjadi gitu. Jarang digunakan gitu. Cyan, magenta dan seterusnya itu sangat jarang digunakan dalam operasi pengolahan citra digital. Biasanya lebih sering menggunakan RGB saja. Oke. Ada lagi mungkin yang bertanyakan? Operasi aritmatika tadi menggabungkan dua citra. Oke. Itu apakah bisa menggabungkan lebih dari dua citra? Oke, apakah bisa menggabungkan lebih dari dua buah citra? Sebenarnya itu bisa saja terjadi, ya. Sama dengan konsep matematika, mungkin dikerjakan dulu citra A dan B, kemudian setelah itu barulah dikerjakan, dijumlahkan dengan citra yang C mungkin.
kayak gitu. Jadi prosesnya itu pastilah akan dilakukan secara berurutan kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.